Sip, kumaha Pak Bos? Mantap. Kapetingan anjing lain mantap-mantap. Assalamualaikum ya shock breaker depan NMAX hayang di downsize. Nah downsize teh kumaha cenah deh. Kumaha ta downsize ya dah. Tah ini. Urang kita tutorialkan biar sekalian teman-teman bisa ngikutinnya tah. Jadi buat pembelajaran juga gitu. Ini versi saya nya teman-teman. Jadi kalau mau mengiblat ke versi bengkel yang lain silahkan. Nah, jadi harus paham dulu apa itu downsize. Downsize itu ialah teman-teman penurunan ukuran di bagian shock depan gitu kan. Down meureun turunnya. Size ukuran kan seperti itu. Jadi apa yang harus disediakan nih kalau untuk NMAX sama sih kalau untuk motor yang lain pun harus diganjel pipa. Pipahnya guna untuk mengukur ketinggian kita gitu. Kalau misalkan ketinggiannya pengen diturunkan 2 cm berarti bikinkan pipa pengganjel 2 cm di sulingan ini. Kalau 3 cm nyamaran dibikin pipahnya 3 cm. Kalau 3 meter dah dibikin pipahnya sakianya tapi moal dah atau dah 2 cm mah beak. Dan caranya nih ini udah dibikinkan pipa gitu teman-teman. Jadi tinggal kita masukin ke sulingan ini. Celak misalkan. Ditaruh di atas per. Terserah kalau mau bolak-balik pun saya rasa gak masalah. Intinya melakukan pengganjelan. Adapun yang diganti per ini sama yang lebih tinggi monggo sama aja, tapi kalau saya segini. Untuk pipa ini disesuaikan, yang penting pipahnya mengganjal ke sulingan ini lalu masuk ke bagian diameter shock ini. Dan ketika melakukan pengganjalan seperti ini otomatis turun, maka diperlukan penurunan pula di bagian per ini. Karena kalau gak diturunin maka ntar ini ngacengnya ke atas gitu kan. Kita ambil contohnya, kita coba masukin. Nah, sebagai bahan perbandingan teman-teman, ini yang satu yang lebih pendek ini udah kita ganjel pipa. Yang ini masih standar gitu. Jadi ada penurunan kan gitu. Di bagian bottom shock ini jadi ke atas gitu kan. Sementara di per, nah pasti perbedaan. Karena ini melakukan pengganjalan pasti lebih atas, makanya ini harus diturunkan sesuai ukuran. Gitu kan? Jadi perlu divariasi di bagian per, entah itu mau dipotong, mau dipanasin, ya itu sesuai keperluan. Nah, tinggal rakit. Jadi simpel teman-teman kalau downsize-nya, nggak perlu dibawa juga gitu kan. Pada intinya pipa itu tergantung keinginan teman-teman. Nah, ini udah kita pasang teman-teman bos. Sekalian kalau melakukan upgrade downsize seperti itu, sisil yang kelihatan emang udah sedikit bocornya diganti sekalian gitu kan, sekalian nyervis shock breaker. Dan untuk selanjutnya teman-teman tuh, jadi ceboy kayak gini ya. Dikarenakan 2 cm, tadi ganjelnya 2 cm menandakan ruang gerak pun ikut turun 2 cm teman-teman. Nah, ini yang rumus utamanya itu adalah ada di per ini teman-teman. Sama di volume olinya gitu kan, karena volume oli itu menyesuaikan ruang gerak ini. Seperti kalau misalkan kita cari mentok segini, aduh, nah misal kita kejar segini, berarti ruang geraknya tinggal kepotong segini kan gitu. Jadi kalau downsize itu dibikinnya biar kalau pengen empuknya teman-teman agak ekstrim dari mentok ini gitu. Misalkan ini mentok, nah taruh misalkan setengah senti aja toleransinya, jangan terlalu 1 cm apalagi 2 cm. Saya jamin shock breakernya akan keras gitu kan, karena ruang gerak udah sedikit ditambah volume oli berlebihan lebih sedikit seperti itu. Akhirnya orang kita kejarnya di sini. Satu lagi teman-teman nih, checkpoint untuk per ini, kita kan kebutuhannya turun 2 cm, kalian harus paham gitu kan. Misalkan yang punya motornya berat badannya montok gede, nah jangan disamain turun 2 cm bagian ini, bagian per ini. Karena apa? Ntar shock breaker cenderung pas didudukin udah turun, jadi ruang geraknya pun nggak kebagian. Nah karena ini kebutuhan orang yang rada sedang-sedang ya, jadi kita kasih toleransi turunin 2 cm dilebihin, berarti intinya turunnya berarti 1,5 cm gitu kan, cukup lah. Karena kalau 1 cm takut terlalu ngemal gitu kan. Ya kita cobanya 1,5 cm. Jadi peeling teman-teman harus kuatnya. Ini baru bagian per. Jadi cara menurunkan pernya gimana, Kil? Jadi sebenarnya sah-sah saja kalau teman-teman mau dipotongnya, tapi kalau saya lebih nyaman di sini karena kalau mau di standarin tinggal kita tarik lagi. Jadi rerab teman-teman loh-nya. Di rerab bagian per ini. Fungsinya
untuk menurunkan. Jadi kita rerapnya satu dulu semuanya. Yang satu buat patokan turunnya berapa senti kan gitu. Jadi tanpa alat ukur yang maksimal pun kalian bisa di rumah gitu, coba di setting. Nah, jadi gini hasilnya teman-teman nih, kita ukur tuh. Ada penurunan kurang lebih 1,5 cm. Tinggal kita yang satu lagi sama dibakar ikutin yang ini. Gitu doang teman-teman. Nah, lanjut ke pemasukan olinya. Beda lagi ntar. Nah, ini teman-teman udah jadinya tuh, udah kita pendekin, usahakan serata mungkin teman-teman kiri kanan gitu kan. Jadi jangan ada perbedaan gitu. Dan buat teman-teman misalkan cenebang teboga ya gas portable-nya gak punya atau apa, sah-sah saja kalau mau dipotong cekrek gitu sesuai kebutuhan. Hanya saja ketika melakukan proses standar lagi, misalkan pengen distandarkan lagi, shocknya tinggal ganjal gitu kan, seperti itu. Jadi gak usah dibikin juat lah teman-teman, karena pada dasarnya per ini mau dipotong mau diturunin tetap yang penting keperluan untuk menekannya, paham tuh begitu. Jadi bukan jadi patokan bahwa downsize itu harus dibakar, tidak teman-teman. Nah, dan untuk patokan oli kita coba dulu pas posisi ujung inner tube ini teman-teman. Apa ini? Seal maksudnya lah. Dengan posisi catatan udah dikocok-kocok, as turun ke bawah. Jadi biar kita punya patokan gitu. Segini berapa sih, kalau misalkan kelebihan tinggal kurangin, kalau misalkan kekurangan tinggal tambahin. Dengan catatan kerjain dulu satu teman-teman. Jadi yang satu buat patokan ntar. Nah, ini udah kita masukin oli teman-teman satu, yang satu lagi belum. Ini buat patokan. Kita pas oli pas inner tube, ini sambil kita tekan-tekan jatuhnya segini teman-teman. Nah, kita patoknya atas sama teman-temannya. Jadi kalau sama seperti ini gak boleh, maka shock akan cenderung jedak gitu kan. Makanya harus ada dikasih toleransi. Kalau downsize, kalau standar nih 1 cm. Kalau untuk downsize dikurangin setengah senti kayak. Yang penting jangan pas batas mentok itu gitu, karena pasti akan cenderung gedok-gedok gitu shock breaker. Paham tuh? Ini sesuai kebutuhan loh teman-teman. Jadi gak bisa dipatokan misalkan kalian isi setengah senti malah spakbornya yang kena ke dadanya kan, kalau NMAX gitu ya tinggal kalian tinggiin lagi gitu. Jadi sesuai kebutuhan saja. Tapi kalau di sini karena downsize-nya gak terlalu ekstrim, cuma 2 cm, ya paling kita isyarat segini. Ini pun udah aman gitu untuk spakbor, tidak nyentuh ke dada. Dan untuk penambahan oli shock tadi, misalkan kalian malesnya dibongkar lagi di sini, bisa teman-teman lewat bawah sini. Hanya saja posisi shock berarti harus dikebawain sini ngadepnya. Jadi kita buka dari sini. Jadi kalau untuk shock breaker bukan ilmu ini, ilmu kira-kira kadangnya teman-teman. Nah, tuh udah kebuka. Tinggal isi oli dari sini, kira-kira saja teman-teman, nggak apa-apa. Cerot, sesuai kebutuhan. Dia dapatnya berapa kan gitu penambahan oli tersebut. Nah, bisa teman-teman lihat, ini perbandingannya yang ini belum kita isi. Ini udah segitu. Ini gak nyampe setengah senti teman-teman, tuh toleransinya. Jadi ngelihat toleransinya bukan dari ini, bukan dari bawah ini, tapi dari ujung pipa shock ini yang atas. Oke, tinggal yang satunya lagi kita isi. Segini juga cukup teman-teman, paling aman kalau menurut saya. Nah, udah selesai teman-teman tuh, dua-duanya udah sama persis kiri kanan tuh. Nah, jadi titik kesimpulannya ada di sini teman-teman. Dengan downsize 2 cm ini, untuk ruang gerak shock ini berapa gitu kan. Dari sini kita ukurnya dari inner tube 6 cm lebih 3 mili teman-teman tuh, 63 mili untuk ruang geraknya. Saya rasa untuk ruang gerak segini masih bisa dibilang nyaman. Jadi semakin kecil, semakin pendek ruang gerak, maka diperlukan daya pegas per ini yang lebih gitu. Makanya jadi gak bisa disimpulkan downsize 3 cm per turun 3 cm, gak bisa teman-teman. Jadi harus dilebihin untuk tekanan per ini. Jadi biar shock breaker terkesan kenyal, walaupun ruang geraknya sedikit tapi kenyal gitu, paham tuh?
Karena kalau nggak kenyal, lembut, maka sobleker akan diam di bawah gitu kan. Seperti itu pengalaman saya. Dan ini sekarang tinggal pasang teman-teman, beres. Nah bisa ditiru teman-teman, tanpa memakai alat ukur Sigma atau alat ukur gelas takar pun bisa sebenarnya teman-teman. Hanya saja pas pemotongan pipahnya mungkin kiri kanan harus sama gitu kan. Misal keperluan 2 cm ya 2 cm harus sama gitu kan. Karena ketinggian sebelah 1 mili apa 2 mili gak sama, wah itu mau pengaruhi tinggi sok ini. Paham? Yes lah, orang pasang. Iya hasilnya dari tepoho tadi sepil, coba Wan. Oh. Ya lah. Masih ada 3 jari. Coba Wan gitu-gitu kan. Kenyal tuh soblekerna. Sip. Semua apa bos? Mantap. Kapetingan anjing lain mantap-mantap.